Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabagdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, di penghujung 2024 bulan Desember pada tahun ini, kita dikejutkan dengan berita seorang anak yang masih berusia 14 tahun sanggup jadi tukang jagal, menjadi pembantai ayah kandungnya, neneknya, bahkan juga ibunya. Untung saja si ibu masih bisa lolos dari maut, masih bisa lari dari kejaran pisau yang ada di ujung tangan anaknya. Tapi ketika kemudian kasus ini terus berjalan di bulan ini, kemarin kita juga bahkan lebih terkejut lagi. Ibu yang luka parah itu, yang dihantam dengan tikaman pisau oleh anak kandungnya sendiri, justru mengatakan kalimat, apapun yang terjadi, dia tetap anakku yang kusayang. Bahkan ibunya tidak percaya kalau anaknya itulah yang melukainya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang jalan, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Maka sebelum kita memasuki hari ibu yang akan datang pada bulan ini, kesempatan yang singkat ini wajar kalau kita muhasabah diri. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan serikatkan dengan hal apapun saja, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Perintah setelah perintah menyembah hanya kepada Allah, perintah kedua adalah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Bahkan tuntunan itu lebih detail dan lebih sistematis Allah tunjukkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah memerintahkan agar kamu jangan menyembah Tuhan selain dari Dia. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu apabila mereka dalam usia yang makin menua, fisik yang makin uzur, tenaga yang makin melemah. Ketika mereka dalam pengasuhanmu, penjagaanmu, fala taqul lahumā uffin, jangan sampai engkau sebutkan kalimat cis dan ah.
Wala tanharhuma, jangan sampai engkau hardik, engkau bentak, suaramu lebih tinggi dari suara orang tuamu. Wa qul lahuma qawlan karima, sampaikanlah, katakanlah kepada ayah ibumu itu ucapan yang mulia, qawlan karima. Ini bahkan tuntunan lebih ya, tahap demi tahap Allah tunjukkan. Karena yang mengajari kita berbicara pasti adalah ibu kita. Yang mengajari kita bisa berkata-kata adalah kedua orang tua kita. Nah, karena itu wajar kalau kita evaluasi kita yang sebagai anak. Sudahkah kita termasuk anak yang berbakti? 5 pertanyaan sajalah. Pertama, kasih ibu kepada anak sepanjang jalan, selama hayat dikandung badan. Kasih anak kepada ibunya sepanjang apa? Kasih ibu kepada anak sepanjang jalan, selama hayat dikandung badan, sudah berlumuran darah, sudah hampir meregang nyawa, sudah terkena tikaman dalam jumlah yang cukup banyak, ibu itu tetap memberi maaf anaknya. Apapun yang terjadi, dia adalah anak saya. Kasih anak kepada ibunya sepanjang apa? Ada yang menyebut sepanjang penggalan, ada yang menyebut hanya sejauh pandangan. Nah, kita di posisi mana? Satu. Yang kedua, kalau orang tua kaya, anak akan jadi raja. Apa yang dia minta harus dapat, apa yang dia minta harus dibeli, apa yang dia tunjuk harus dikasih. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anaknya yang kaya, orang tuanya jangan-jangan pembantunya di rumah, mengasuh anaknya, mencuci piringnya, menyapu rumahnya, membersihkan pekarangannya. Anak tidak pernah malu meminta uang kepada ayah ibunya. Dia tahu bahkan ayahnya ibunya tidak punya uang, dia tak minta. Anak tidak pernah malu minta uang kepada ayah ibunya. Seorang ibu berani tidak minta uang kepada anaknya. Kita hitung-hitung dulu. Kadang-kadang uang rokoknya pun minta juga kepada ibunya. Sudah berkeluarga dia, kelapa pun dari rumah ibunya juga baru. Masih minta juga baru. Anak tidak pernah malu minta uang ke ayah ibunya. Tapi ibu, ayah tidak sanggup minta uang kepada anaknya. Seorang ibu, kalau dia dapat makanan itu untuk anaknya, yang sudah di tangannya disuapkan ke mulut anaknya, bahkan yang sudah dia gigit dikeluarkan lagi, dikebasih ke mulut anaknya. Selapar-laparnya seorang ibu, dia tidak akan makan duluan. Dia bahkan sering berkilah, mama masih kenyang, mama barusan tadi makan ajalah dulu. Padahal dia lapar, padahal dia butuh makanan itu.
tapi dia lebih senang melihat anaknya makan dengan kenyang. Biarlah dia yang tanggung lapar itu, walau harus bersandiwara. Ibu kalau dapat makanan itu untuk anaknya. Anak kalau dapat makanan, ingat tak dia ibunya. Saya sering ungkapkan ini di kampus-kampus. Mana yang banyak sambal buruk, ikan teri, telur, sama terung, kentang, sampai dari kampung ke Padang, dikirim dari Damas Raya, dikirim dari Pasaman Barat, dikirim dari 50 kota, tapi percikan, rendang, ayam ricis, pecel lele sampai ndak ke kampung. Sampai tidak. Makanan itu untuk anak. Anak kalau dapat makanan belum tentu ingat amaknya, belum tentu ingat orang tuanya. Kalau anak sakit, ibunya lebih sakit dari anak itu. Dia tidak akan makan, dia tidak akan minum, dia tidak akan istirahat, dia tidak akan tidur. Kalau dipilih, biarlah dia yang sakit asal anaknya sehat, biarlah dia yang menderita asal anaknya bahagia. Kalau anak sakit, orang tuanya lebih sakit dari anaknya. Kalau ibunya yang sakit, kalau orang tuanya yang sakit, anaknya bagaimana? Bapak Ibu membuktikannya mudah saja itu. Jalanlah ke rumah sakit, mana yang dekat di sini? Mau ke M Jamil, mau ke Nusina, mau ke sebelah. Kalau ingin melihat anak yang sakit, bagaimana ibunya, bagaimana orang tuanya, jalan di bangsal anak. Kalau ingin melihat orang tua yang sakit, ibu yang sakit, anaknya bagaimana, jalanlah di embun pagi, jalanlah di ruang penyakit dalam, terjawab semua nanti itu. Satu lagi, 10 orang anak sanggup diasuh oleh seorang ibu. 10 anak bisa diurus, bisa diasuh, bisa disekolahkan, bisa sukses oleh satu orang ibu. Tapi satu orang ibu belum tentu sanggup diurus oleh 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu sanggup untuk mengurus satu orang ibu yang sedang sakit atau yang sedang dirawat. Makanya ada lagu, mungkin Bapak Ibu hafal, satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, 5 kakak beradik, 7 bersaudara, dapat 1 yang sayang sama ibunya sudah syukur itu. Dapat 2 yang sayang kepada ayahnya sudah lumayan itu. Satu-satu aku sayang ibu, satu-satu. Bandingkan dengan ibu kepada anak, sudah ditikam, sudah hampir meregang nyawa, sudah kehilangan suami, sudah kehilangan ibu pula ibu itu, tapi tetap saya memaafkan, dia itu anak saya, jangan sampai dia dihukum. Betapa kadang kita tidak peduli, Pak Ibu. Aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Ridha biridhal walidain wa suqtullah bisuktul walidain. Allah akan senang kepadamu kalau orang tuamu senang padamu.
Allah akan cinta denganmu kalau orang tuamu cinta padamu. Allah akan suka denganmu kalau orang tuamu pun suka padamu. Wa suqtullah bi suqtul walidain. Allah akan murka, muak, benci padamu kalau orang tuamu pun sudah benci padamu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.